Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wardani dari kelas Pendidikan Fisika B. Nah, di sini saya akan membahas mengenai medan magnet pada solenoida dan toroida, di mana saya akan menjelaskan contoh soal pada solenoida dan toroida beserta penurunan rumusnya. Yang pertama, contoh soal pada solenoida, di mana soalnya yaitu sebuah solenoida memiliki panjang 40 cm dan 200 lilitan kawat. Solenoida tersebut dialiri dengan arus 12 ampere, maka besar induksi magnetik di pusat dan di ujung solenoida secara berturut-turut adalah. Nah, dari soal tersebut akan dijawab di selanjutnya, yaitu 40 cm diubah menjadi meter, yaitu 0,4 meter. N-nya yaitu 200 lilitan dan I-nya yaitu 12A. Yang ditanyakan dari soal tersebut yaitu induksi magnetik atau biasa disebutkan dengan B di pusat atau di ujung solenoida, berarti BP dan BU yang ditanyakan. Nah, untuk penyelesaiannya tersebut, di mana BP sama dengan mu0 I kali N per L. Nah, kita masukkan semua nilai tersebut. mu0 itu nilai kecepatannya 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali I-nya tadi sudah kita 12A, N-nya 200. Nah, L-nya itu panjang 0,4 yang kita sudah ubah menjadi meter. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya, sehingga dihasilkan 10pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 2400. Jumlahkan lagi, hasilnya itu 24 dikali 10 pangkat minus 4 Tesla. Nah, hasilnya induksi magnetik di pusat. Kita cari lagi induksi magnetik di ujung. mu0 IN per 2L. Kita masukkan kembali nilai-nilainya. 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali N-nya 12, I-nya 12, N-nya 200 dikali per 2 kali 0,4. Nah, setelah itu dijumlahkan semua, maka hasilnya adalah 12pi dikali 10 pangkat minus 4 Tesla. Nah, itulah hasilnya. Bisa kita lihat hasilnya antara Selanjutnya contoh soal pada toroida, di mana sebuah toroida berjari-jari 20 cm memiliki 200 lilitan dialiri arus sebesar 0,8 ampere. Induksi magnetik pada sumbu toroida tersebut adalah. Nah, jawabannya ada di next video. Diketahui dari soal pada toroida di mana jari-jari pada toroida atau disimbolkan dengan A, yaitu di soal ada 20 cm dan kita ubah menjadi meter, di mana hasilnya 2 dikali 10 pangkat minus 1 meter. Nah, selanjutnya N itu jumlah lilitan. Nah, di soal tadi lilitannya ada 200 lilitan. Selanjutnya yaitu I atau arus. Arusnya 0,8 ampere. Nah, yang ditanyakan pada soal tersebut yaitu induksi magnetik atau biasa disimbolkan dengan B pada toroida. Nah, selanjutnya penyelesaian, di mana rumus dari B yaitu mu0 I dikali N per 2pi A. Nah, selanjutnya
Setelah kita tulis rumus tersebut, maka masukkan semua nilai-nilainya. Mu 0 nilai ketetapannya yaitu 4i dikali 10 pangkat minus 7 dikali i-nya tadi di soal 0,8 dan n-nya yaitu 200. Nah, 2pi tetap dan a itu 2 dikali 10 pangkat minus 1. Setelah itu kita jumlah semua, hasilkan, lalu yang didapatkan 1,6 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Nah, inilah. Jadi kalau misalkan saya punya kumpulan seperti ya, saya lihatkan macam jadi rakyat soliloida. Misalnya dia memiliki pendidikan, hal itu adalah pandangnya. Kemudian ada suatu titik S, perlu letak pada suhu soliloida. Nah, titik S ini terserah gimana lepaknya. Karena kita akan menentukan indusi magnet di titik X yang letaknya sembarang di sumbu soliloida. Kalau saya gambarkan soliloida yang atas, saya patah, maka menjadi soliloida yang bawah. Jadi ini dipotong dari dua, ya, dipotong dari dua, seperti kayu yang digergaji. Apa yang kita dapatkan harus yang atas itu menuju ke bawah, sedangkan harus yang bawah cross itu masuk di dalam gabus menjauhi pembaca. Untuk gambar yang di bawah, ini saya buat rapat pilihan. Tangan atas daya. Yang bawah ini saya bikin rapat pilihannya. Nah, sekarang kita ingat bahwa kalau kita mengambil misalkan satu liter kawat melingkar, di sumbu kawat melingkar tersebut, misalnya titik S, itu kan ada ilusi magnet yang besarnya bersama dengan Unogi asin theta per 2 kuadrat. Kalau satu kawat melingkar ada seliritannya itu sama dengan 1. Tapi bagaimana kalau ini soliloida? Soliloida itu kan seliritannya banyak. Oleh sebab itu caranya kita ambil aja panjang sebesar TI yang kecil banget ini ya. Terus kemudian titik ini berjarak R kecil dari S. S ini adalah suatu titik pada sumbu solenoida. Saat kita lihat ini kita gambar di lingkaran. Ini lingkarannya terdiri dari A. Nah, gerak tapi lingkaran ke titik S itu adalah R. Nah, sedangkan kalau kita cek arah indusi magnet yang disebabkan oleh kawat melingkar arus, kalau arusnya seperti ini dicek dengan kaidah penangkap kita lihat. Kalau seandainya jarak titik S ke pusat lingkaran ini adalah X ya. R itu jarak lingkaran berada di S. A itu adalah ciri-ciri lingkarannya. Maka kalau kita mengambil elemen Tx, itu berarti kita akan mendapatkan elemen dilitan Tn gitu. Elemen dilitannya Tn. Lah Tn itu berapa? Tn itu adalah jumlah lilitan total dari kumparan atau solenoida dikalikan dengan Tx per L. Coba ada bayangkan dia kalau misalnya Tx itu seluruh panjangnya L, ya tentu saja nanti dia ketemu N itu. Tapi kalau hanya duplikan bilitan Tn, itu dapatnya Ntx per L gitu ya. Jadi ini istilahnya fraksi lilitan dikembali. Sehingga kalau kita mau mencari GP di situ, TP-nya berarti rumusnya adalah mu 0 I A sin theta dibagi 2 R kuadrat dikalikan dengan F. Nah, everyday ya. Lalu di N-nya kita ganti dengan ini. Jadi mu 0 I A sin theta per 2 R kuadrat di N-nya itu Nt per L. Nah, selanjutnya, dari persamaan dB sama dengan mu 0 I A sin theta per 2 R kuadrat dikali N dx per L, kita jadikan sebagai persamaan 1. Nah, untuk ds ini sendiri, kita akan mencari elemennya. Artinya kita akan mencari elemen dx, di mana kita ketahui bahwa pada gambar tadi ada hubungan antara A, R, dan X.
Selanjutnya, sin theta sama dengan A per R, di mana R sama dengan A per sin theta atau R sama dengan A kosekant theta. Nah, persamaan R sama dengan A kosekant theta ini kita jadikan sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, tan theta sama dengan A per X, maka X sama dengan A per tan theta atau X sama dengan A kotangen theta. Nah, selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita ingin mencari elemen dx karena kita sudah menemukan nilai x, maka dapat kita tulis bahwasannya dx sama dengan min A kosekant kuadrat theta d theta. Nah, persamaan dx ini kita jadikan sebagai persamaan ketiga. Kemudian, persamaan 2 dan 3 kita substitusikan ke persamaan 1, di mana db per nu 0 i a sin theta per 2 a kosekant theta kuadrat dikali n dikali min A kosekant kuadrat theta d theta per L. Nah, selanjutnya, setelah kita substitusikan, maka menjadi minus nu 0 i A sin theta per 2 A kuadrat kosekant kuadrat theta dikali N per L A kosekant kuadrat theta d theta. Nah, di sini dapat kita lihat kita dapat menghabiskan A dengan kosekant theta kuadrat sehingga persamaannya menjadi db sama dengan minus 1/2 nu 0 i N per L sin theta d theta. Nah, dapat kita lihat bahwasannya N besar per L ini sama dengan N atau kerapatan ilitan, sehingga rumusnya dapat menjadi db sama dengan min 1/2 nu 0 i N kecil sin theta d theta. Selanjutnya kita akan integralkan sin theta, maka B sama dengan min 1/2 nu 0 i N integral dari theta 1 ke theta 2 sin theta d theta. Nah, hasil akhirnya kita akan memperoleh titik induksi magnetik pada titik X atau di titik manapun pada panjang solenoida, yaitu BS sama dengan 1/2 nu 0 i N cos alpha ditambah dengan cos beta. Nah, karena tadi merupakan besar induksi magnetik pada semua titik di panjang kawat solenoida, kita dapat memperoleh induksi magnetik pada pusat solenoida dan ujung solenoida. Untuk pusat solenoida, rumusnya yaitu nu 0 i N. Untuk besar medan magnet pada ujung solenoida, besarnya yaitu 1/2 nu 0 i N. Pada gambar ini saya punya teorita dengan penelitian panjangnya tertentu, kemudian berjari-jari. Yang saya akan mendetek ini adalah sumbu dari teorita. Saya kalau memberi arus I pada teorita tersebut, maka di sumbunya ini akan timbul induksi magnet atau medan magnet. Pada sumbu teorita ini akan ada garis-garis gaya magnet. Kita bisa tentukan dengan kaitatan kanan menentukan putaran garis-garis gaya magnetnya. Seperti arusnya memutar seperti itu, jadi kita ubah saja dengan 4 jari. Arah hemasan 4 jari itu menunjukkan putaran arus. Sedangkan ibu jari menunjukkan arah induksi magnetnya. Jadi kalau begitu, putaran garis gaya magnet itu seperti ini searah dengan putaran jarum jam. Kalau gambar ini saya alihkan seperti ini,
Nah, seperti ini perhatikan dua dimensi. Kita memetaturita sehingga arusnya yang ada di dalam itu adalah masuk bidang gambar menjadi kita, sedangkan yang di luar itu adalah keluar bidang menuju kita, ya. Keluar bidang agak lurus menuju pembaca. Nah, kalau kita mau menentukan induksi magnet di sumbu torida, ya gambar yang titik-titik itu, maka kita ambil aja elemen sepanjang TL pada sumbu itu. Karena kalau kita ambil titik pada sumbu, terus kemudian kita gambar amperian loop, pasti amperian loop itu melalui titik pada sumbu itu, ya. Jadi sekaligus titik-titik ini, selain arah garis gaya magnetnya, juga merupakan amperian loop. Lintasan petutup imajiner. Nah, ini saya ambil elemen sepanjang DL pada amperian loop ini, kemudian arah medan magnetarian selalu menyinggung lintasan itu. Karena ini menyinggung, berarti vektor TL elemen panjang. Amperian loop ini dengan P itu adalah vektor yang sejajar. Jika vektor medan magnet P dengan vektor elemen panjang DL itu sejajar atau sama arah, maka sudutnya pasti 0 derajat. Jadi, B sejajar dengan DL, sudut tetanya sama dengan 0 derajat. Kita ingat hukum Ampere bahwa integral lintasan tertutup BDL sama dengan mu 0 I inkus, di mana I inkus ini dapat kita cari dengan N dikali dengan I. Maka integral lintasan tertutup BDL cos theta, di sini kita akan tambahkan cos theta karena tadi B sejajar dengan DL, maka integral lintasan tertutup BDL cos theta sama dengan mu 0 dikali IN. Karena B konstan, maka B integral lintasan tertutup DL sama dengan mu 0 IN. Integral dari DL adalah L, maka persamaannya menjadi B dikali L sama dengan mu 0 I dikali dengan N. L di sini adalah keliling lingkaran dari toroida tersebut. Maka dapat kita ubah menjadi 2PA. Rumusnya yaitu B dikali 2PA sama dengan mu 0 IN. Sehingga kita dapat rumus dari medan magnet toroida yaitu B sama dengan mu 0 IN per 2PA. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai medan magnet pada solenoida dan toroida beserta penurunan rumusnya masing-masing. Itulah dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.